Nah, udah kelihatan, Hel? Oke, sekarang kita mau bahas dinamika rotasi ya. Oke, aku buka dulu. Selamat pagi. Jadi hari ini kita mau bahas tentang dinamika rotasi. Nah, di dinamika rotasi ini sebenarnya mirip-mirip dengan dinamika partikel. Bedanya itu kalau di dinamika rotasi, dia itu bendanya tegar. Jadi dia itu punya dimensi. Nah, lalu dari persamaan gayanya itu adalah sigma torsi sama dengan I alfa. I ini adalah momen inersia, alfa ini adalah percepatan sudut. Jadi mirip-mirip dengan gaya gaya Newton. Kalau translasi kan sigma F sama dengan ma. Nah, I ini sebagai M, alfa ini sebagai A. Nah, kemudian em, besarnya torsi itu adalah sama dengan R cross F. Nah, R ini adalah lengannya, lalu dikroskan dengan gaya. Jadi jika ada suatu benda, misal ini batang. Nah, lalu di sini ada tumpuannya, misal A. Nah, lalu di sini diberi suatu gaya F. Nah, besar torsinya adalah R cross F. R-nya itu adalah jarak dari titik tumpu ke jarak ke gayanya F ini. Jadi besarnya adalah R cross F. Kalau misal F-nya ini arahnya ada sudutnya, misal ke sini dengan sudut ini theta, maka yang dipakai adalah gaya yang tegak lurus dengan R-nya. Di sini kan kalau yang tegak lurus kan berarti yang ke sini. Nah, ini tuh berarti F sin theta ya. F sin theta. Nah, jadi kalau ada sudutnya, jadi dia itu dicari yang tegak lurus. Karena ini sudutnya di sini berarti dikalinya dengan F sin theta. Nah, kemudian momen inersia. Nah, momen inersia ini nilainya biasanya itu sudah diberi ya kayak kalau batang kalau batang di tengah itu berarti 1/12 ml kuadrat. Kalau di ujung ini maksudnya titik tumpunya ya. Kalau di ujung berarti 1/3 ml kuadrat. Kemudian kalau silinder itu 1/2 mr kuadrat. Kemudian kalau silinder tipis itu mr kuadrat. Nah, tergantung dari bentuknya. Kemudian kalau ingin menganalisis gaya gaya torsi, nah pertama itu tentuin titik tumpunya yang mana dulu. Nah, ini kan titik tumpunya di sini. Nah, jadi yang dilihat itu adalah jarak dari titik A ini ke titik gayanya, yaitu R ini. Beda lagi kalau nanti titiknya di tempat lain, misal di ujung sini. Misal ini titik B. Nah, jarak yang dipakai adalah titik B ini ke titik F ini.
Nah, gitu. Terus em, kalau mau nulis itu berarti dikasih tanda titik mana yang dianalisis. Ini kan titik A, berarti besarnya adalah tahu di A, tahu A. Kalau di B berarti tahu B. Kayak gini. Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal yang simpel dulu aja. Ini tuh gambarnya kayak gini. Dia ada suatu batang. Batang ini ada dua tumpuan. Lalu kemudian di sini ada orangnya. Nah, ini kayaknya kurang ke kanan. Nah, yang diketahui adalah jarak titik ujung kanan ke tumpuan yang di kanan itu adalah 1 meter. Jarak orangnya adalah 0,9 meter. Ini tuh soal UTS tahun 2019. Jadi soalnya itu sebuah papan homogen panjang 5 meter. Jadi ini total panjangnya adalah 5 meter dan berat 260 Newton. 260 Newton beratnya. Berarti beratnya itu ada di tengah titik beratnya sebesar W sama dengan 260 Newton. Terletak secara horizontal di atas dua penyangga kiri terletak pada ujung kiri papan dan penyangga kanan terletak pada 1 meter dari ujung kanan papan. Jadi tumpuannya itu ada dua. Yang pertama ada di ujung kiri. Misal kita namain ini titik A. Kemudian sama em, titik tumpuan kedua ini kita namai dengan B. Orang dengan massa 50 kilogram berdiri di atas papan pada jarak 0,9 meter dari ujung kanan papan. Nah, ini ya. Ini massanya 50 kilogram. Berarti ini ada gaya beratnya adalah mg. Gambarkan diagram gaya pada papan. Yang diminta ini pertama diagram gaya. Terus yang B, berapa besar gaya yang diberikan oleh masing-masing penyangga terhadap papan? Berarti gaya dari penyangga. Kemudian C, sejauh mana dari penyangga kanan orang dapat bergeser di atas papan sehingga ujung kiri papan dapat mulai terangkat. Berarti ini seberapa jauh orang dapat bergeser sampai batang tidak seimbang. Oke, yang pertama dulu diagram gaya. Nah,
Sebenarnya kalau menggambar diagram gaya itu yang digambar cuman benda yang mau dianalisis aja. Jadi kalau di sini kan yang mau dianalisis itu cuman si batangnya aja. Jadi kita harusnya cuman menggambar batangnya saja, tidak dengan tumpuan dan tidak dengan si orang ini. Jadi gambarnya itu kayak gini. Ini batangnya. Nah, kemudian karena di sini ada tumpuan, maka di tumpuan ini ada yang namanya gaya reaksi. Kita misalkan gaya reaksinya adalah di sini adalah RA, atau reaksi di titik A. Kemudian di kanan ini adalah RB, reaksi di titik B. Nah, kemudian sebenarnya ini kan reaksinya itu tidak hanya pada arah horizontal, vertikal, tapi ada reaksi di arah horizontal. Tapi karena ini tuh gayanya cuman gaya dari si orang ini, jadi nanti reaksinya itu reaksi horizontalnya itu sama dengan nol. Jadi kita nggak tulis pun juga nggak apa-apa. Nah, jadi em, cuman ada ini RA sama RB untuk gaya tumpuannya. Kemudian yang kedua adalah ada gaya berat dari si batangnya. Gaya berat ini letaknya itu ada di pusat massa atau pusat berat. Itu kalau di batangnya, karena batangnya ini homogen, jadinya pastinya ada di tengah-tengah, letak dari pusat massanya. Ini itu berarti W. Nah, kemudian yang terakhir itu ada gaya dari si orang ini. Si orang ini kita langsung gambarkan gayanya ada di sini. Besarnya itu adalah mg. M ini massa orangnya. RA ini belum diketahui. W ini tadi nilainya adalah 260 Newton. Terus untuk yang orangnya M-nya tadi, masanya tadi itu 50 kilogram. Jadi ini 50 kali 9,8. Jadinya, apa ya, bentar aku hitung dulu. Hasilnya itu 490 Newton. Terus untuk memudahkan kita gambar juga jarak-jaraknya antara A dengan titik W, titik pusat masanya itu ada di tengah-tengah, berarti setengah dari panjang batangnya, yaitu 2,5 meter. Nah, kemudian jarak RB ke ujung kanan itu adalah 1 meter. Jarak orang ke ujung kanan itu 0,9 meter. Kemudian panjang batangnya itu adalah 5 meter. Nah, kita cek dulu apakah ada yang kurang di sini.
Nah, kita lihat dari kiri dulu. Nah, di kiri ini ada titik tumpuan A, berarti ada gaya reaksi A. Iya, sudah. Kemudian ada gaya berat dari batangnya, sudah. Kemudian di titik B ada gaya reaksi tumpuan. Ini ada RB, gaya reaksi tumpuannya. Kemudian ada gaya dari orangnya, gaya berat orangnya. Itu adalah MG. Ini sudah. Nah, jadi di sini gaya-gayanya sudah lengkap ya. Berarti A ini sudah. Kemudian B yang dicari adalah gaya penyangga atau gaya reaksi dari tumpuan A dan B. Nah, untuk mencarinya kita bisa pakai persamaan persamaan torsi atau persamaan gaya. Nah, untuk mencarinya kita tentukan dulu mau pakai apa. Jadi, untuk analisis gaya itu kita bisa pakai torsi atau pakai gaya. Kalau gaya berarti kita analisisnya adalah gerak translasi dari benda tersebut. Kalau torsi itu berarti gerak rotasinya. Nah, kalau kita misalkan pakai langsung sigma F, langsung nyarinya pakai sigma F. Sigma F-nya itu di arah vertikal, sigma FY. Nah, ini sama dengan 0. Kira-kira bisa nggak? Nah, kira-kira kalau dituliskan seperti ini ya. Berarti RA tambah RB dikurangi W dikurangi MG sama dengan 0. Nah, ini kan ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu RA dan RB. Sementara kita cuman punya satu persamaan. Jadinya kita nggak bisa nyelesain ini cuman pakai gaya. Nah, lalu gimana? Kita lalu pakai torsi. Nah, torsinya itu bisa di torsi titik A atau torsi titik B ataupun torsi ya sebenarnya di mana saja boleh ya. Ataupun torsi di titik sini. Ini misalkan di titik O, titik pusat masanya. Nah, cuman kita pertama tentuin dulu mau pakai yang mana. Sekarang misal kalau di titik RA. Nah, kalau di titik A berarti kan torsi gaya yang menghasilkan torsi itu adalah O, RB, sama MG. Untuk RA-nya sendiri itu torsinya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan titiknya di sini. Tadi kan torsi itu adalah jarak, nah ini jarak lengan dikalikan dengan gayanya. Kalau di titik sini, titik tumbuh sini, jaraknya kan 0. Jadinya torsinya juga 0 hasilnya. Karena ini 0, jadinya yang tidak diketahui itu adalah 1, kemudian yang diketahui 2. Jadi dari sini, analisis torsi di A, kita bisa cari nilai RB-nya. Kalau misal analisisnya di titik B, kalau di titik B berarti yang tidak menghasilkan torsinya adalah si RB ini. Kemudian yang tidak diketahui adalah RA ini. Jadi otomatis kita bisa langsung mendapatkan nilai dari RA untuk analisis torsi di B. Tapi kalau misal analisis torsinya di titik O, kalau di titik O, analisis torsinya
Berarti RA ini sama RB ini menghasilkan torsi, sedangkan kita tidak tahu nilai dari RA sama RB, alias nilai RA sama RB ini yang kita cari. Jadinya untuk memudahkan itu ya pakai torsi di A atau di B. Seperti tadi. Kita coba dulu analisis torsi di A. Sigma tau A sama dengan 0 karena ini setimbang. Pertama RA. RA ini 0 ya pastinya. Nah kemudian ada gaya berat. Em, nah sebelumnya kita tentuin dulu arah mana yang positif dan arah mana yang negatif. Biasanya itu arah yang positif itu adalah arah yang berlawanan dengan jarum jam. Tahu ke sini, positif. Nah, ini kan si W ini arahnya ke bawah sini. Jadi, torsinya adalah ke sini. Artinya, si W ini nanti menghasilkan torsi negatif. Jadinya minus W kali lengannya adalah 2,5 meter. Lalu ditambah dengan RB ini kan menghasilkan torsi yang positif. RB dikali jarak dari titik A ke titik B. Nah, dari jarak titik A ke titik B adalah ini kan 1 meter, panjangnya 5 meter, berarti kan 4 ya. Kemudian sama MG ini negatif, minus MG dikali jaraknya, karena ini 0,9 berarti jarak ke titik A-nya itu adalah 4,1, sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukin nilainya, W-nya itu adalah 260 kali 2,5 ditambah 4 RB dikurangi MG-nya 490 kali 4,1. Ini berarti berapa? 260 kali 2,5. 650 ditambah 4 RB dikurangi 490 kali 4,1 itu 2009. Sama dengan 0. Jadinya 4 RB itu adalah minus 650 minus 2009 jadinya 2659. RB ini, nah 2659 bagi 4, jadinya 664,75 Newton. Kemudian kita analisis sigma torsi di titik B. Sigma torsi di titik B ini sama dengan 0. Sama seperti tadi. Nah, karena titiknya di sini, maka RA ini menghasilkan torsi yang positif ya. Karena kan kalau ini ke atas berarti kan arahnya itu ke sini. Negatif, ding. Negatif ya ke sini. Jadinya RA dikalikan dengan jarak A ke B, yaitu 4 meter. Kemudian W-nya, W-nya ini positif. Dikalikan dengan titik O ke titik B itu berapa? Kalau ini kan 2,5 meter kan dari ujung.
Terus ini yang B ini 1 meter dari ujung. Berarti ini 1,5 kali 1,5 meter. RB-nya ini 0. Kemudian torsi dari MG-nya berarti MG kali ini negatif ya. MG kali 0,1 sama dengan 0. Masukkan nilainya. RA ini yang kita cari. Lalu W ini adalah 260 kali 1,5 minus MG-nya tadi 490 kali 0,1 sama dengan 0. 4RA plus 260 kali 1,5 berarti 390 dikurangi 49 sama dengan 0. 390 kurangi 49, 341 ya ini. Berarti 4RA itu sama dengan minus 341. Jadi RA itu sama dengan 85,25 minus ya. Nah, ini kenapa minus? Karena berarti arah sesungguhnya dari gaya reaksi A ini adalah arahnya ke bawah. Nah, arahnya ke sini ya yang asli. Jadi nilai RA-nya itu minus. Untuk mengecek apakah hasil yang kita dapat udah benar atau belum, itu pakai gaya Newton yang tadi, gaya translasi. Sigma FY sama dengan 0. Jadi kita langsung masukkan saja nilai RA sama RB-nya ke sini. Apakah dia sama dengan 0? Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada yang salah dengan perhitungan. Kalau sama dengan 0 berarti perhitungannya sudah aman. Kita coba masukkan nilai RA-nya itu 664,75. Oh ini nilai RB ya. Ini RB, RA-nya minus 85,25. Minus W, minus MG-nya 490. 664,75 dikurangi 85,25. Itu hasilnya adalah 575,5 minus 260 minus 490. Hasilnya ternyata ini tuh minus 170,5. Nah, berarti di sini ada yang salah atau keliru. Kita coba cek yang ini. Ini kan minus W. Ini udah benar minus. Ini plus. Ini minus. Ini minus 260 kali 2,5.
Ini 4 RB ya. Ya benar. Terus ini minus 490 kali 4,1. Ya ini juga udah benar. Ntar aku cek dulu. Yang di titik A, RA-nya ini negatif. Oh iya, RA-nya ini negatif ya. Ini harusnya negatif, negatif. Berarti ini harusnya positif. Jadi RA-nya itu ternyata positif ya. Terus yang kanan ini minus W kali 2,5. Ya benar. Lalu ditambah RB kali 4. Ya ini benar. Minus MG kali 4,1. Aku hitung lagi. 664,75. Kita hitung lagi yang ini. Tadi sigma FV-nya itu RA tambah RB minus W minus MG. RA-nya itu 664,75. RB-nya adalah 85,25 minus W-nya 260 minus MG-nya itu 490. 664,75 ditambah 85,25 itu sama dengan 750 ya. Kalau ini minus 260 minus 490 itu minus 750 juga ya. Nah, ini udah sama dengan 0 berarti hasil yang kita dapatkan udah sesuai atau udah aman. Berarti RA-nya itu adalah 85,25, arahnya itu tetap ke atas ya karena dia itu ternyata positif. Sementara RB-nya
itu besarnya 664,75 Newton, arahnya ke atas juga. Nah, ini kan G-nya pakai 9,8. Lalu kita lanjut ke yang C. Nah, yang C ini seberapa jauh orang dapat bergeser sampai batang tidak seimbang. Nah, berarti ini tuh bergeser sejauh X ya. Awalnya kan di titik sini. Jadi kalau digambarkan lagi, gayanya itu harusnya di sini. Nah, jarak dari titik awalnya itu adalah X sini. Sama seperti tadi, kita bisa langsung pakai sigma torsi ya. Nah, syarat dia ini tidak setimbang adalah reaksi di titik A-nya ini itu sama dengan 0. Nah, kenapa reaksi di titik A-nya itu sama dengan 0 kalau tidak setimbang? Karena kan secara logika kalau orangnya semakin ke kanan, dia kan batangnya semakin memutar searah jarum jam atau ke kanan sini. Jadi yang di sisi kiri tumpuan B ini itu naik ke atas dan yang di sisi kanannya itu naik turun ke bawah. Logikanya seperti itu. Nah, karena naik ke atas, dia ini di titik A ini tidak ada gaya reaksi yang bekerja. Nah, jadi em, kita bisa pakai sigma torsi di titik A ini sama dengan 0 atau reaksi di titik B ini sama dengan 0. Kalau misal kita pakai reaksi di titik A ini, torsi di titik A ini sama dengan 0, nanti ada em, variabel yang tidak diketahui yaitu RB. RB ini kan kita tadi udah dapat, tapi ini nilai untuk MG jika MG-nya itu di titik sini. Nah, ini kan digeser, jadinya reaksinya itu sudah berbeda. Nah, karena digeser RB-nya itu berbeda, kemudian di sini ada variabel X juga yang akan kita cari. Jadi, kalau kita pakai torsi di titik A, akan ada dua variabel yang tidak diketahui. Jadinya kita nggak bisa pakai torsi di titik A. Ya sebenarnya bisa sih, tapi kita nanti harus pakai dua persamaan. Kalau misal di titik B sini, nah RA-nya sudah diketahui yaitu RA sama dengan 0. Jadi yang belum diketahui adalah cuman variabel X ini. Jadi sebaiknya kita pakai torsi di titik B. Untuk analisis torsinya sendiri, sama seperti tadi, sigma torsi di B itu sama dengan 0. Untuk RA-nya itu negatif ya. Negatif RA, jarak titik A ke B adalah 4 meter. Lalu W-nya ini positif plus W dikali 1,5 dikurangi
Ini kan menghasilkan torsi negatif untuk Mg-nya. Minus Mg. Nah, jaraknya itu adalah, kalau dihitung, titik B kan di sini. Nah, kemudian titik awalnya, titik awal Mg adalah di sini. Titik awalnya adalah 0,1. Nah, kemudian setelah digeser itu berarti ketambahan X di sini. Jadinya jaraknya adalah 0,1 ditambah X. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa kita cari, kan kita tahu RA-nya tadi sama dengan 0 karena dia ini tidak setimbang. Jadinya ini 0 ditambah W-nya itu 260 kali 1,5 minus Mg-nya tadi 490 kali 0,1 ditambah X sama dengan 0. 260 kali 1,5 390. Jadinya 490 kali 0,1 plus X sama dengan 390. 0,1 ditambah X itu sama dengan 390 bagi 490. Hasilnya adalah 0,796. Jadi X-nya itu adalah 0,796 dikurangi 0,1 atau 0,696 meter. Nah, ini berarti sama dengan 69,6 meter. Jadi si orangnya ini bisa bergerak sejauh X. X ini adalah sejauh 69,6 cm ya. 0,696 meter atau 69,6 cm ke kanan sampai batang ini tidak setimbang. Nah, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan, Eli? Aku jadi agak bingung banget Kak. Itu kan tadi kan kalau dari orangnya itu kan ada gaya beratnya. Setelah Ya, Kakak mention ada gaya normal dari ituannya, kenapa gaya normal dari orangnya nggak dimasukin ya? oh gaya normal ya. Nah, sebenarnya gaya normalnya itu ya sama dengan gaya berat dari si orangnya. Jadi, ya sebenarnya benar kamu sih, cuman aku langsung masukin mg aja, soalnya nanti gaya normalnya juga sama dengan mg. Kalau di analisis, gaya antara orang dengan papannya itu, kan gini ya, ini mg, lalu ada gaya reaksi dari orangnya. Nah, sebenarnya itu em, kalau dianalisis gini boleh juga, berarti kan nanti N-nya itu sama dengan mg. Nah, kemudian dimasukkan ke batangnya sini, di diagram batangnya sini, berarti kan nanti gaya reaksinya adalah N ke bawah. Kayak gini kan. Nah, ini bisa juga kayak gini, N kayak gini. Nah, karena N-nya sama dengan mg, tadi itu aku langsung masukin mg kayak gini aja. Tapi ini boleh-boleh saja ya. Langsung dimasukkan mg. Soalnya ini gaya dari orangnya itu pasti sama dengan mg. Kecuali kalau bidangnya itu bukan bidang horizontal. Artinya bidangnya itu bidang miring seperti ini. Kalau seperti ini nanti gaya reaksinya atau N-nya sendiri itu N-nya ke sini ya, tegak lurus. N-nya sendiri itu nanti
tidak sama dengan mg. Jadi ini boleh-boleh saja. Apakah menjawab? Kalau yang N sama dengan MG-nya itu berarti dari awalnya itu sigma FY sama dengan nolnya itu ditinjau dari orangnya dulu gitu ya, Kak? Ya, dari orang dengan batangnya. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Nah, karena ini kan sejaj apa horizontal bidangnya, jadi N-nya itu sama dengan mg. Jadi langsung bisa pakai mg saja. Nggak usah dianalisis juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau analisis juga nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak. Makasih, Kak. Untuk yang B bisa bisa dipahami. Bisa, Kak. Yang C, Bisa juga, Kak. oke, sip. Ini kan nggak boleh bawa kalkulator ya. Mungkin nanti angkanya sedikit lebih, angkanya mungkin nggak sesulit ini kayaknya. Mungkin nanti G-nya itu nggak 9,8 tapi sama dengan 10. Kalau G-nya itu 10, ini tuh hasilnya lebih bagus ya. RA-nya ini 85, RB-nya ini itu 665 kayaknya. Lalu X-nya ini 0,68 kalau pakai G-nya sama dengan 10. Oke, em, tambah satu soal lagi. Ini ya. Ini soal dari Piwiki. Nah, jadi ada suatu gelondongan dengan massa M, masanya M, kemudian berjari-jari R, momen inersianya adalah I. Sebuah gelondong, sebuah gelondongan sebuah gelondongan benang diletakkan pada bidang miring dengan sudut beta. Jadi bidang miringnya itu sudutnya beta. Massa gelondongan benang tersebut adalah M dan momen inersia I. Jari-jari tergulung R. Hitung percepatan gelondongan benang tersebut. Asumsikan lantai licin. Jadi lantai antara bidang miring dengan gelondongannya ini itu licin. Nah, lalu di sini itu ada benangnya. Nah, benangnya ini. Oh, R ini adalah jari-jari yang tergulung ya. Jadi ini kan ada benang. Nah, R ini itu adalah jarak titik pusat ke sini, ke benangnya ini, R ini. Nah, benangnya itu di sini.
si benangnya ini itu ada gayanya, gaya tegang tali atau T. Nah, kemudian kita gambarkan tadi yang ditanyakan itu percepatan ya. Ini ada gaya mg. Nah, sebelum mencari percepatannya, kita gambar dulu diagram gayanya. Nah, diagram gayanya itu berarti cuma apa ini? Cuman gelondongannya saja yang digambar. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu ada yang pertama gaya berat ke bawah sini. Nah, kemudian ada gaya normal. Gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidangnya ke sini ya. Berarti ini gaya normalnya adalah ke sini. Lalu kalau gaya mg ini diurai, ke sini adalah mg cos theta dan ke kanan bawah adalah mg sin theta. Nah, lalu ada gaya tegang tali dari benangnya sendiri. Lalu jari-jari dari benangnya itu adalah R. Untuk kira-kira ada gaya lagi nggak ya? Oke, langsung kita analisis saja. Nah, di sini em, analisisnya itu analisis translasi sama rotasi. Yang pertama kita analisis dulu translasinya. Nah, kalau translasi itu sama seperti tadi pakai sigma F. Nah, sigma F-nya itu yang sejajar bidang miring. Gini ya, ini arah X, ini arah Y-nya. Berarti sigma Fx-nya itu sama dengan M kali A. Misalkan ke bawahnya ini positif, berarti ini Mg sin theta dikurangi yang sejajar itu adalah T dikurangi T sama dengan M dikali A. Nah, kemudian untuk rotasinya itu pakai sigma torsi sama dengan I kali alfa. Untuk torsinya sendiri ini adalah torsi di titik pusat massa ini. Jadinya yang menghasilkan torsi itu adalah hanya gaya dari benangnya sendiri atau T ini ya.
Soalnya kan kalau MG ini, dia ini lengannya sama dengan nol, dan N-nya ini lengannya juga sama dengan nol. Jadinya tidak menghasilkan torsi. Torsinya dari si benangnya ini aja. Berarti TR sama dengan I dikali alfa. Nah, kemudian agar benang tidak kendur dan tidak putus, perubahan panjang benang harus sama dengan panjang benang yang terurai dari gelondongan. Tapi panjang benang berbanding lurus dengan posisi gelondongan. Dan panjang benang yang terurai dari gelondongan sebanding dengan banyak putaran gelondongan. Maksudnya gini, jadi kan ini kan ada benangnya ya di sini. Nah, anggap ini benangnya itu di diikat di sini ya. Nah, kalau dia ini dilepaskan, nah maka gimana ya jelasinnya? Benangnya itu akan ter terurai sesuai dengan putaran si gelondongan ini kan. Artinya itu tidak slip. Nah, jadi antara benang ini dengan si gelondongan ini tuh dia tidak slip. Nah, karena tidak slip, maka rotasinya itu sama dengan translasi dari si gelondongan ini. Jadi kalau misal digambarkan, kalau dia ini turun sebesar delta X, maka si gelondongan ini akan berputar sejauh ini ya. Kalau digambarkan berarti sejauh sejauh delta delta sudutnya. Sudutnya itu misal theta, delta theta. Delta theta dikalikan dengan R kecilnya. Nangkep sampai sini? Aku gambarin aja yang lebih jelas ya. Jadi kan pertamanya kan gini ya. Ini benangnya di sini. Kemudian kalau si apa ini namanya gelondongan ini turun sejauh delta X, sejauh delta X, maka perubahan sudutnya kan berarti dari misal titik awalnya di sini kan A. Berarti ini kan nanti berputar ke sini kan, betul berputar di sini. Nah, perputaran dari titik awal ke titik kedua itu besarnya adalah delta theta.
Nah, gini. Besar perubahan ininya, perubahan jaraknya itu adalah delta X. Hubungan delta X dengan delta theta itu adalah delta X-nya sama dengan delta theta dikalikan dengan R. Nah, begini. Karena delta X sama dengan delta theta R, maka ini juga bisa disebut dengan yang namanya tidak slip. Nah, di kasus yang tidak slip itu, besar kecepatannya itu sama dengan omega dikalikan dengan R, dan besar percepatan translasinya itu sama dengan alfa dikali R, percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, ini itu didapat dari hubungan ini delta X sama dengan delta theta R. Kan ini kalau diturunin ini delta X-nya jadi kecepatan, delta theta-nya jadi omega atau kecepatan sudut. Nah, jadi dari hubungan ini, hubungan kasus yang tidak slip, V sama dengan omega R dan A sama dengan alfa R, kita bisa masukkan ke persamaannya. Nah, jadinya kalau kita masukkan ke sini, ini kan tadi yang ditanyakan itu percepatan percepatan translasi. Nah, jadinya TR itu sama dengan I dikali A per R. Jadinya T itu sama dengan IA per R kuadrat. Nah, kita udah dapatkan nilai T-nya, kita tinggal masukkan ke, oh sorry, ini tadi persamaannya bukan MG sin theta ya. Ini kan tadi sudutnya adalah beta, sudut bidang miringnya itu adalah beta. Jadinya ini juga cos beta sama sin beta. Ini kita masukkan ke persamaan translasi, jadinya MG sin beta dikurangi T, T-nya adalah IA per R kuadrat itu sama dengan MA. Jadinya MG sin beta sama dengan MA ditambah IA per R kuadrat. Kita faktorkan, berarti ini A dikali M plus I per R kuadrat. Sama dengan MG sin beta. Nah, dari sini kita dapat A-nya itu adalah MG sin beta dibagi dengan M plus 1/R kuadrat. Nah, jawabannya ini. Ada yang ditanyakan, Eli? Belum ada, Kak. Oke. Karena udah jam 11 ini aku akhiri ya. Stop Oke, Kak. share dulu. Sebenarnya kalau di materi dinamika rotasi itu, yang penting itu analisis gaya-gayanya seperti pada dinamika partikel. Bedanya kalau di dinamika rotasi ketambahan sigma torsinya. Jadi yang dianalisis itu dua, gerak translasi sama gerak rotasi. Kalau gerak translasi itu pakai sigma F, kalau gerak rotasi pakai sigma torsi sama dengan I alfa. Nah, kemudian tadi kan ada yang namanya tidak slip. Nah, kondisi tidak slip itu ya ketika tidak apa ya, tidak
ya bahasa Indonesianya? Tidak ngesut, tidak ngesot. Nah, tidak ngesot. Nah, kalau tidak ngesot itu tadi persamaan V sama dengan omega R sama A sama dengan alfa R itu terpenuhi. Jadi ya mungkin kayak gitu, kayak gitu doang sih. Cuman analisisnya yang biasanya agak agak bukan agak rumit sih, agak banyak gitu. Jadinya bikin susah. Oke, Eli, Iya, Kak. terima kasih. Mungkin nanti yang coret-coretannya aku kirim ke kamu ya. Terus sama Oke, rekamannya makasih. juga aku kirim nanti. Terima kasih. Nanti kalau misal ada yang belum paham, kamu tanya di lewat chat juga nggak apa-apa. Mungkin kalau nanti Oke, kalau Kak. sempat aku bisa jawab ya. Oke, terima Oke, Kak. kasih. Aku akhiri dulu ya. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, semangat.